Didengar? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ya, Miss. Saya udah kirim semua itu berkas-berkasnya sama adminnya. Misalnya Ah, udah lihat apa belum? belum. Kenapa kalau boleh tahu nih? Ya, ceritanya ada Mbak, satu suaramu cowok. jauh. Suaramu jauh. Jangan pakai handfree ya. Oh ya, Kalau kamu pakai handfree, nggak dengar aku. bentar. Ya, ada satu cowok. Ada satu cowok, terus? Ya, terus saya kenal sama dia. Awal-awalnya sih baik gitu. Dia cerita kalau dia itu kerja di pelayaran di Singapura. Terus sudah lama, 54 bulan yang lalu. Terus ceritanya dia itu katanya udah nggak punya keluarga, udah nggak punya orang tua, dia duda Udah, anak satu. udah punya anak satu. Ya, Dia pingin ya, pingin pulang liburan untuk lihat anaknya. ya, terus Oke. katanya apa namanya? Dia bilang kalau dia punya anak satu, terus istrinya meninggal pas lahirin anaknya, sedangkan anaknya lahir. Nah, terus dia itu kerja di situ selama 54 bulan. Pas dua tahun belakangan, dia kehilangan HP, jatuh ke air katanya. Terus hilang, terus kontak sama keluarga, sama mertuanya itu. Nah, Mhm. terus dia itu pengen berhenti kerja di situ. Nanti Mhm. kontraknya habis bulan 1, kata dia. Mhm. Terus sudah nggak pengen kerja lagi. Saya sudah ditawarkan kerja di Surabaya, katanya dengan tawaran gaji 24 juta. Semua Gajinya berapa, berkas-berkas sayang? dia kirim 24 juta. Oke, siap. Terus? Ya. Terus dia kirimin semua KTP dia, paspor dia kirimin semua. Makanya saya percayalah sama dia. Nah, terus bisa bantu nggak katanya gitu. Itu pengen pulang katanya gitu. Bantu Mhm. apa emang soalnya kalau pengen resign itu, oh belum. Dia ngasih itu katanya habis rapat terus ditawarin untuk kerja ke Dubai. Kalau enggak katanya, kalau nggak mau ke Dubai kontraknya 5 tahun. Nanti kalau nggak mau ke Dubai katanya terus harus resign dari sini katanya gitu bisa. Tapi harus ada pihak keluarga yang mengajukan, nggak bisa mengajukan sendiri katanya gitu. Tapi bingung mau minta tolong siapa katanya. Bisa Mhm. bantuin nggak? Ya Mhm. lagi saya bisa bantu ya bisa, emang gimana maksudnya? Nanti saya kasih tahu katanya contoh-contohnya, katanya untuk dikirimin ke apa ke atasannya ARD. dia katanya Heeh, heeh. untuk risetnya dia. Nah, Mhm. akhirnya udah dikirimin semua, saya diikutin ya katanya dia, saya kirimin ke sana, doain moga diterima katanya gitu. Terus Mhm. di situnya minta minta itu KTP, antara ada pilihan gitu untuk KTP apa paspor atau apalah intinya identitasnya gitu. Terus saya mikir kok kalau saya ngasih KTP kan di situ ada tanda tangan saya gitu, gampang Mhm. diikutin. Terus saya kasih paspor. Nah, terus harus ada lampiran bank juga katanya karena gajinya di deposito, udah semua dia kirimin semua itunya, itu selip-selip gaji dia, deposito dia lah intinya semuanya. Selama Mhm. dia kerja di situ gajinya 1 bulan itu 30.800.000. Jadi Uh, selama 54 bulan itu dia gajinya 1.663.200.000 gitu. oh. Ya, terus akhirnya diminta bantuan untuk itu ngebantu resign dia gitu, gimana caranya supaya bisa resign. Akhirnya saya ikutin dia ngajukan itunya resignnya dia. Udah Mhm. disuruh itu KTP, saya nggak ngituin KTP tapi saya ngasihnya paspor sama nomor rekening bank itu. Mhm. Terus udah diterima, akhirnya ini udah diterima semuanya. Jadi dia diputus kontrak kerja di situ dan harus keluar malam itu juga dari perusahaan itu. Sedangkan biaya harus ditanggung sama dia sendiri. Sedangkan dia sendiri ini nggak punya rekening. Dia awal-awalnya udah ngasih tahu bahwa dia punya rekening, udah dipoto semua rekening dia. Di rekening dia itu kan di nonaktif sama perusahaan, katanya selama kontrak kerja di situ karena takut terjadi apa namanya penyeludupan barang-barang atau apalah intinya nggak bisa pegang duit. Kalau masalah fasilitas katanya semua ditanggung sama perusahaan katanya. Yang saya mau tanyakan sekarang, misalkan saya ngasih identitas saya, paspor saya itu sama rekening saya, apa bisa dipakai buat pinjaman, bisa dicairkan gitu? Jadi utang saya lah intinya. Ya, ya, saya nggak tahu. Kamu pacaran sama dia sudah berapa lama? Enggak pacaran nih, saya bilang sama dia saya nggak berharap apa-apa, kata saya cuma mau bantu aja buat dia resign gitu. Oke, bantu resign. Sudah ngirim uang belum kamu? Saya di Hong Kong. Kamu di Hong Kong. Sudah Ya, sudah ngirim uang belum, sayang? kalau ngirim uang kan buat dia pulang itu saya sebenarnya udah kirim sih, Min. Buat Yang naik kalau pesawat atau untuk naik boat? Buat naik pesawat? helikopter, buat Mau beli helikopter kan ada helikopter?
Ya, terus malam itu dia kan nangis-nangis itu teleponnya gini, "Gimana, di sini," katanya gitu, "gini ya jadi anak yatim piatu itu susah banget," kata dia, "coba masih ada papa." Kan semua foto keluarganya meninggal, dia asli bapaknya itu orang Aceh, terus dia kirim uang kata apa namanya, pas ada saudaranya menikah, terus orang tuanya semua satu keluarga ke Aceh. Dia nggak ikut karena dia lagi kuliah semester 1 katanya gitu. Ada itu semua video bapaknya pas ada fotonya gitu, pas ada itu tsunami. Terus dia kirim, yang ketemu itu cuma mayat bapak doang katanya gitu, kalau yang lainnya nggak ketemu kata dia gitu. Ya saya mau merasa kasihan aja gitu, kalau masalah cinta nggak mungkin lah karena saya juga baru kenal gitu. Dan saya cuma pengen ngebantu gitu aja, Miss. Oh, ya Yang bagus saya loh. Kamu memang hatinya sangat baik loh kalau mau membantu. Berapa uang yang sudah kamu iya, kirim, sayang? itu buat buat apa namanya? Buat beli helinya dia itu 15 sekian. Helikopter untuk membantu ya? Iya, Oke, iya. bagus, bagus. Terus Terus katanya perjalanannya dari helikopter, dari perjalanan mau ke tempat lain? dari ya dari Singapura itu harus ke Rio katanya, sebab agennya dia itu agen perusahaan dia, tempat pencairan gajinya dia itu deposito kan katanya apa namanya, ini katanya depositonya itu kan dari pihak perusahaan dia ngomong kayak gini, ini gajinya dia, slip gajinya segini-segini gitu, dilampirkan ke itunya saya katanya gitu. Nanti kalau dia udah sampai di daratan, dia bisa cairkan langsung masukkan ke rekening saya. Dan dia juga nggak pernah menjanjikan bahwa itu duit buat saya gitu, Miss. Makanya saya agak apa namanya, ya percaya-percaya aja lah intinya. Karena dia juga kalau kalau penipu menurut saya pasti dia bilang, "Oh, aku kasih ini duit nanti sekian ke kamu gini-gini," tapi dia enggak. Makanya saya agak percaya aja gitu. Nah, akhirnya terus gimana ini katanya gitu, kan udah diputusin tempat, udah nggak ada, udah gelap juga katanya gitu. Terus saya juga bingung, sampai jam 11 itu saya minta majikan, saya minta mau ke 7-Eleven, saya mau transfer, kata saya ada kebutuhan, kata saya gitu, kebutuhan mendadak. Akhirnya saya pergi dan ditransfer langsung itu dari pihak perusahaan dia, katanya kamu bisa apa, sudah bisa keluar katanya gitu, tunggu itu heli katanya selama 30 menit, jangan lupa jangan sampai ada berkas-berkasnya yang tertinggal katanya gitu. Makanya saya percayanya dari situ, Mi. Terus pas dia datang helinya itu juga ya pas mau turun itu heli kan ada itu sama dia diiniin gitu, digelap-gelap juga itu. Nah, akhirnya dia udah sampai di darat ini, katanya, "Besok kalau AA udah bisa pencairan," katanya, kan udah dilihatin rekeningnya dia bahwa ada duit. "Emang rekening AA udah bisa diaktifin?" kata saya. "Ya bisa, yang penting AA udah nggak kerja." Ternyata kemarin sampai bank itu kata dia, "Nggak bisa, karena kontraknya belum habis, harus sampai bulan 2 nanti baru bisa diaktifin lagi," katanya. Terus ini juga uangnya nggak bisa dicairkan karena katanya harus ada kedua belah pihak bertanda tangan, yaitu saya sama dia gitu, baru bisa cair itu duitnya, kata dia gitu. Terus sekarang rencananya gimana, kata saya. Terus kata dia, ya antara A ke situ, katanya ke Hong Kong, sama itu kan dia ada paspornya juga dulu, dia pernah pelatihan, katanya itu semua dijelasin sama sama apa, sama perusahaan dia juga gitu yang buat tempat saya ngeriset itu kan dia kasih nomornya. Terus dia pernah pelantikan dulu di Hong Kong 2 tahun katanya, sama foto-foto dia dikirimin lah intinya, Miss. Nah, terus kata saya, "Ya terus gimana, itu A juga belum bisa." "Iya, A juga lagi bingung," katanya gitu, "mau ke mertua juga lost kontak," kata dianya gitu. "Terus gimana?" katanya, "Bisa bantu nggak?" katanya. "Ya bantu apa?" kata saya mah udah nggak ada duit lah, kata sayanya gitu. Terus coba cari gimana caranya katanya biar A bisa ke Hong Kong, tiketnya itu kan dia kirimin, itu ada tiket layan apa-apa itu dia kirimin, di situ 12 juta untuk apa namanya, untuk paspor paspor turis gitu. "Emang nggak bisa beli buat sekali jalan gitu?" kata dia. "Nggak bisa," katanya, "sebab paspornya kan paspor turis bukan kayak PMI," kata dianya gitu. "Maaf ya, saya udah nggak ada duit," kata saya nggak bisa bantu, dunia akhirat saya ikhlas," kata saya, "yang udah saya bantu, saya nggak mengharapkan apa-apa. Cuman sekarang yang jadi masalahnya, Miss, apa bisa gitu itu paspor saya sama rekening saya buat pinjaman nanti yang pada akhirnya jadi utang saya gitu, itu yang saya takutin." Bisa dong, Bisa, bisa. Bisa untuk jadi tanda pinjol. tangan juga bisa. Bisa. Ya Allah. Lah, Terus apa yang harus saya lakukan, Miss? ya nggak apa-apa loh, terus kan dia punya uang 1 M tadi, kan siapa tahu bisa dikirimkan ke kamu, sayang. Enggak, kalau saya mah lillahi ta'ala nggak berharap itu, Miss. Saya niatnya cuma pengen ngebantu aja gitu. Yang udah mah saya udah ikhlasin dunia akhirat. Cuman yang sekarang ini saya takutnya nanti paspor saya itu digunakan sama dia untuk meminjam bank yang pada akhirnya jadi utang saya gitu. Kan kamu juga ikhlas, sayang. Ngasih paspor sama bank kan juga ikhlas, tuh nggak apa-apa, toh. Kan harusnya ikhlas kalau melakukan sesuatu kan lebih baik semuanya ikhlas. Semalam tiba-tiba saya bangun kok kepikiran gitu pas sudah jam 3, makanya saya langsung chat semuanya sama Miss. Iya.
Tapi kan kamu udah mengatakan ikhlas lillahi ta'ala. Kan ya apapun yang terjadi harus ikhlas lillahi ta'ala toh. Siapa tahu kamu dapat kecipratan 1 M-nya tadi. Enggak, saya emang nggak berharap itunya, Miss. Terus Oke. sekarang saya minta tolong sama Miss apa yang bisa saya lakukan supaya nggak terjadi seperti itu, Miss. Nggak ada. Tunggu dia telepon lagi aja untuk minta uang lagi. Saya pikir ada solusinya, Miss. Nggak Harus ada. solusi. Karena saya sudah bilang, ceritamu saya sudah tahu. Sudah banyak orang hal yang sama. Jangan ngasihkan data ke siapapun. Dan kamu mengatakan bahwa kamu ikhlas. Nih, sekarang saya butuh bantuan buat beli susunya Bang Irul. Kamu ikhlas nggak saya minta 3 juta, 1.000 ringgit untuk beli susu? Orangnya kecelakaan koma beberapa bulan-bulan. Cuman minum susu aja. Kasihan, istrinya juga kaburan dari Malaysia. Anaknya nggak ada yang dimakan. Saya minta uangmu 3 juta. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Lillahi ta'ala nggak? Ya kalau memang ada, Miss, insya Allah saya bisa gitu. Tapi kalau nggak ada kan mau gimana lagi? Duh, lah iya, nyatanya kamu 15 juta. Ada ini, itu, ada buat orang lain. Kenapa? Karena itu adalah sindikat penipuan. Kamu kasihan sama dia. Apa hubungannya sama kamu, sayang? Kamu kasihan. Padahal cerita itu sama loh. Saya itu sudah punya videonya. Bahkan saya upload berkali-kali. A, A, E, O itu sudah. Saya videonya, saya ditelepon sendiri sama A, I, O itu. Iya, semalam saya tuh pas kebangun baru lihat semua piti-pitinya, Miss, yang tentang duit itu juga. Ya Allah, kata saya, coba saya mau, itu baru pertama kali saya lihat. Jadi dulu-dulunya nggak kenal Miss Yuni gitu. Enggak, baru semalam itu saya penasaran gitu. Biasa lewat di TikTok, cuman lewat doang ya, saya like kayak gitu aja, tapi saya nggak pernah merhatiin gitu. Oh, baru semalam karena kamu sudah ngirimin uang ke Heli muter-muter, akhirnya kamu sadar ada Miss Yuni. Akhirnya kamu lihat VT saya baru tahu. Iya. Iya, karena itulah saya selalu bilang, jangan memberikan datamu pada orang lain. Karena kalau kamu tidak nonton videonya Miss Yuni, itu sangat rugi. Nyatanya kalau kamu sudah tahu Miss Yuni dari awal, kamu tahu kok video-video saya. Kenapa sih A, A, E, O itu telepon saya tanggepin? Bagi orang yang membenci saya sikan. Tapi saya ingin mengedukasi kalian bahwa A, I, O itu ada. Mereka itu mau menipu kalian.